Halo, selamat sore. Welcome to Pintu IG Live. Hari ini sama aku, Afra, sosial media dari Pintu. Oh ya, eh, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar cryptocurrency dan juga Bitcoin nih. Menarik banget kan bahasan kita hari ini. Eh, Bintang tamu kita juga hari ini inspire banget, orang yang spesial. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan terkait investasi, cryptocurrency, Bitcoin, boleh banget ditulis di komen. Nanti di akhir acara aku akan bacain dua pertanyaan ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain nih, ada kok Mbak Navia, Navila, iya ada. Wah dicariin nih. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu rame nih. Abis itu kita langsung ngobrol-ngobrol, bahas cryptocurrency dan Bitcoin. Buat teman-teman yang udah tahu tentang cryptocurrency ataupun baru, boleh banget join. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komen, oke? Nah, karena udah lumayan banyak, jadi kita langsung undang aja guys kita nih hari ini. Halo, Hai, hello Dea. halo Afra. Apa kabar? Baik, baik. Iya, good, alhamdulillah. Setelah banyak pergulatan, akhirnya kita bisa ngobrol hari ini ya. Iya ya, maklum lah. Internet antar pulau ya seperti inilah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh iya, tadi aku udah jelasin singkat ke teman-teman Pintu nih tentang kamu. Boleh dong sapa teman-teman Pintu? Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat sore buat yang lagi puasa. Selamat ngabuburit. Semoga puasanya lancar ya. Afra juga puasa kan ya? Insya Allah. Ya, Jadi nggak kita bolong kan? temenin teman Pintu nih buat ngabuburit. Ngabuburit, betul. Perkenalkan, nama saya Dea, saya dari kelas Bitcoin. Jadi kita komunitas untuk belajar tentang kripto, tapi lebih fokus ke Bitcoin itu sendiri. Nah, jadi kemarin sempat kan Afra ngundang kelas Bitcoin, terutama saya buat sharing-sharing ke Ya, teman-teman sekalian. Jadi ya monggo kalau ada pertanyaan nanti semoga saya bisa jawab dan ya ini ngobrol santai aja sih ya. iya, betul. Kita santai aja ngabuburit hari ini, oke? Mm-mm. Ngomongin soal cryptocurrency dan Bitcoin nih, sebelum kita sebenarnya yang paling menarik buat aku itu adalah kelas Bitcoin. Tapi sebelum kita sampai sana, aku mau tanya dulu nih, eh, ceritain dong pengalaman kamu bisa kenal Bitcoin, kenal cryptocurrency khususnya. Itu gimana sih? Nah, jadi ceritanya dulu aku tuh tahu Bitcoin tuh dari tahun 2014 sebenarnya. Jadi waktu itu lagi backpackingan. Kebetulan waktu pas lagi backpackingan ke Kamboja, aku tuh lagi ke cafe, terus lihat ada di cafe itu accepted Bitcoin here gitu. Terus aku Oh, jadi penasaran kan, gitu ya kayak hmm. kok Bitcoin apa? Jadi aku akhirnya tanya sama waitersnya di situ kan, tanya Bitcoin itu apa sih? Terus dia jelasin sedikit kayak, oh ini kayak internet money gitu, jadi bisa bayar-bayar pakai Bitcoin. Nah, cuman waktu itu kayak, oh menarik, tapi nggak tahu gimana cara belinya, ya kan? Maksudnya, kalau Hmm. mungkin dulu kalau ada mesin ATM atau exchange yang bisa di langsung beli, mungkin aku Ah, langsung beli waktu itu, karena penasaran aja sih. iya, iya, Uh, iya. Terus tahun 2016 aku udah pindah di Bali. Nah, di Bali itu kebetulan pada masa 2016 tuh lagi jaya-jayanya Bitcoin karena kan di Bali ini Hmm. termasuk ya apa pulau pariwisata yang otomatis banyak orang-orang yang ya mungkin juga banyak orang dari luar negeri, mereka butuh buat pertukaran uang kayak gitu. Jadi salah satu co-working space di Ubud itu yang
mereka punya mesin ATM gitu di coworking space di Ubud itu. Jadi dan di situ pula ada yang ngajarin, jadi sempat ada yang menjelaskan apa itu Bitcoin dan kita bisa langsung beli Bitcoin lewat mesin ATM. Jadi ada kayak vending mesinnya gitu. Ya. Ya, menarik banget loh itu. Jadi dulu tuh kayak wah seru juga karena pertama aku cuma masukin 100.000 dan itu kan di 2016 2017 kan lagi bull run ya. Jadi pas bangun-bangun lo kok tiba-tiba udah jadi 200.000 gitu. Kayak masukin 100.000 kok udah naik naik yang keluar 200.000 ya. Iya, jadi kayak oh kok naik terus. Nah jadi waktu itu ya awalnya sih akhirnya aku menggunakan Bitcoin sebagai tabungan karena aku rasa kalau aku cuma nabung di bank ya mungkin bunganya nggak seberapa gitu. Kalau misalkan nabung di Bitcoin ya maksudnya aku bisa ngeliat bahwa harganya makin lama makin naik. Terus kan sempat crash nih 2017 ya kan. Awalnya aku ngerasa kayak oh berarti Bitcoin ya udah kemarin tuh bubble-nya aja gitu sampai 20.000 gitu jadi sampai 3.000-an. Cuman tetap aja aku masih tetap nabung aja tuh di Bitcoin karena aku rasa lebih ya masih ada untungnya gitu lah. Kan dia naik turun ya jatuh 2018 sampai 2020 itu gitu. Nah tapi akhirnya pas tahun 2020 ini kan ya pandemi otomatis sebenarnya saya sendiri dulunya kerja di bagian pariwisata kan terdampak ya semua kegiatan pariwisata pasti industrinya kan terdampak. Jadi untungnya sih ada Bitcoin juga gitu. Jadi kayak dari tabungan yang kemarin tuh masih ya maksudnya masih bisa lah gitu buat masih lumayan lah ya buat passive income gitu ya. Iya, buat passive income gitu. Nah, dari situ banyak juga teman-teman yang akhirnya tanya-tanya soal Bitcoin gitu kan. Dan semakin banyak orang nanya, akhirnya ya udahlah aku buatin kayak komunitas aja buat belajar bareng gitu. Nah, jadi disitulah mulainya terbentuk kelas Bitcoin. Oke. Ya. Ini interesting banget nih. Mulainya itu karena di Ubud itu ada mesin ATM dari Bitcoin. Aku bahkan sampai sekarang, aku juga kebetulan memang belum lama tahu soal cryptocurrency. Ada mesin ATM. Nah itu waktu itu pertama kali untuk daftarnya kayak gimana sistemnya? Apakah kayak yang zaman sekarang nih di 2021 atau gimana tuh waktu itu? Oh, zaman dulu nggak perlu KYC, jadi cuman kayak kamu datang ke vending machine, kan itu sebenarnya modelnya metodenya kayak vending machine. Jadi kamu cuman gitu. Jadi nanti kan masukin nih uangnya, misalkan 100.000. Nanti keluar ada di layarnya keluar QR code-nya. Nah itu kita scan QR code-nya, itu kita receive Bitcoin. Jadi pertama kita harus download wallet dulu. Jadi langsung antar jadi Bitcoin dan masuk ke dalam wallet pribadi. Nah dulu itu kalau nggak salah yang mesin ATM-nya itu yang luarin Indodex. Cuman kayaknya abis itu setelah yang ada peraturan dari pemerintah tahun 2017 mesin ATM-nya tuh ditiadakan. Gitu. Katanya ada PPN-nya gitu lah. Ya? Baru satu tuh di Bali berarti waktu itu. Enggak, di Jakarta ada, di mana tuh Bali tuh ada 2 apa 3 gitu mesin ATM-nya ini. Cuman karena ada peraturan PPN atau gimana, saya juga nggak paham kenapa kok pada akhirnya mesin ATM ini kok diambil. Tapi itu dulu menarik sih karena dengan adanya mesin ATM itu bisa menambah apa ya akses buat orang-orang kalau mau beli Bitcoin ya, tapi tetap harus datang ke fisik ya, harus datang ke tempat lokasi gitu. Sekarang kan ada kayak pintu bisa langsung download dari HP gitu. Jadi ya ada pro dan cons-nya lah ya. Benar. Kalau sekarang kan lebih mobile, lebih mudah gitu kalau pakai aplikasi kan. Iya. Oke. Lanjut ngomongin kelas Bitcoin. Dulu waktu bangun kelas Bitcoin gimana tuh? Maksudnya purpose-nya kan tadi pengen awalnya bikin komunitas. Nah itu bangun sendiri, terus prosesnya gimana sih, ceritain dong.
prosesnya sih mulai dari teman-teman sendiri ya, Hmm. karena jadi ceritanya sih aku cuman sharing-sharing secara pribadi. Tapi karena sering sharing-sharing di Instagram dan ya Facebook dan sebagainya, banyak orang yang akhirnya mungkin dulu pernah dengar Bitcoin, terus sekarang akhirnya mulai mikir tentang Hmm. Bitcoin dan akhirnya mulai nanya gitu kan. Jadi awal-awal sih kita sering ngadain yang namanya uh, setiap minggu itu kayak ya ngobrol berbagai macam topik gitu. Jadi topik yang kita obrolin banyak dari masalah sejarah uang, dari ekonomi, terus juga dari teknologi blockchain itu sendiri sampai gimana sih Bitcoin itu dibuat gitu kan. Hmm. Terus ya sampai update-update terbaru. Jadi kita awalnya tiap minggu kita ngadain obrolan-obrolan itu. Sekarang sih kita dulunya pakai via Zoom. Nah, sekarang Hmm. kita ada Clubhouse. Jadi setiap hari Oh Selasa ya. kita ngobrol di Clubhouse gitu kan. Ya, so far sih kayak uh, intinya sih yang pengen yang saya visinya dari buat kelas Bitcoin itu buat memudahkan akses orang untuk memahami tentang ya Bitcoin dan cryptocurrency dan juga biar nggak salah arah gitu karena banyak Hmm. orang kan kalau misalkan baru masuk kripto nih Hmm. mereka pikirannya kayak oh pengennya langsung profit cuan terus abis itu Hmm. Benar, nanti benar. ya terus kayak mereka trading tapi nggak paham fundamental gitu kan Hmm. karena sebenarnya kalau yang namanya mau investasi mau apapun itu biarpun mau trading itu yang pertama harus tahu fundamentalnya kenapa kalian mau memasukkan uang ke dalam ya misalkan perusahaan atau koin gitu kan itu Poin. ya itu harus tahu dulu kenapa why-nya gitu nah jadi di kelas Bitcoin itu aku lebih jelasin why-nya gitu kenapa terutama Bitcoin itu sendiri gitu. Oke. Nah, sebenarnya kan cryptocurrency pun di Indonesia khususnya masih agak sedikit tabu gitu. Nah, kira-kira waktu awal ngebangun kelas, terus atau awal mengenal cryptocurrency ada perasaan hal yang sama nggak nih? Kayak, ih, itu kan, maksudnya apa nih nggak jelas sistemnya dari mana? Karena kan orang harus belajar dari basic kan kalau cryptocurrency kan. Nah, ini kalau orang yang nggak tahu pasti mikirnya udah yang aneh-aneh nih. Menurut kamu gimana? Dan gimana caranya kamu uh, membantu pola pikir teman-teman yang masuk ke kelas Bitcoin buat kasih tahu nih kalau gini loh sistemnya dan segala macam. Ya memang sih agak sulit ya karena kita kita kan ngomongin suatu hal yang digital, yang nggak ada fisiknya. Biarpun sebenarnya uang rupiah itu juga 90% udah digital juga ya kan. Iya Tapi sekarang. kalau ya tapi kan kalau uang rupiah kayaknya perasaan masih bisa datang ke ATM terus ngambil dalam bentuk kertas gitu kan Iya, fisik. Tapi ya sebenarnya secara apa ya secara prakteknya kita semua sudah pakai uh, semacam uang digital dalam bentuk rupiah gitu. hmm. Jadi transisi untuk apa yang kayaknya yang uh, paling penting buat orang-orang pahamin itu adalah konsep digitalnya itu sendiri gitu dan menyadarkan bahwa sebenarnya kalian nggak perlu suatu hal yang fisik toh kita juga sebenarnya sekarang semuanya itu sudah terdigitize gitu dan Iya betul. teknologi itu sudah apa ya intinya mendisrupt semua bidang dulu kayak pariwisata kita dulu kalau misalkan pariwisata harus beli Lonely Planet kalau misalkan mau jalan-jalan Hmm. sekarang TripAdvisor dan segala Iya macam banyak banget. Booking.com dan Bener-bener. ya pariwisata iya, teknologi informasi iya, dari segi apa mungkin makanan, diet dan segala macam Hmm. tuh semuanya sudah terdigitize. Tapi yang anehnya kok uang kita itu masih pakai uang cara lama gitu kan. Maksudnya sistem keuangan kita itu sangat jadul sekali sebenarnya. Nah, jadi um, ya mungkin mengajarkan itu dan juga membuat orang-orang itu paham tentang gimana sih sebenarnya proses uang itu dibentuk
Jadi biar orang-orang tuh kalau mau belajar tentang cryptocurrency harus tahu dulu gitu apa sih uang itu gitu. Nah, jadi biasanya diskusinya banyak-banyak soal itu ya, soal keuangan dan ya banyak yang juga terbuka, maksudnya kayak wah mendapat pencerahan bahwa cryptocurrency ini adalah the future gitu karena dia adalah aset yang ibaratnya bisa bebas dari influence ya, maksudnya dia tidak berbau politik kayak gitu. Dan juga kan terdesentralisasi dan juga global, jadi ya maksudnya memang slowly apa ya pelan-pelan, tapi yang mungkin yang kayak agak sulit saat ini kalau yang namanya mengajarkan orang itu apa ya meluruskan Pandang mereka ya. pandangan negatif ya, pandangan-pandangan negatif. Benar-benar. Karena banyak kayak pemberitaan yang mana orang-orang mungkin jurnalisnya mungkin belum begitu paham tentang cryptocurrency atau mereka mendapatkan sumber dari berita-berita di luar yang memang tujuannya untuk mendiskreditkan cryptocurrency gitu kan. Kayak semisal Bitcoin dipakai untuk kegiatan terorisme. Tapi sebenarnya kegiatan terorisme paling banyak menggunakan US dollar kan. Iya. Atau tindakan kriminal sebenarnya paling banyak digunakan tuh US dollar. Jadi ya switching this mindset sih itu perlu ya perlu edukasi, perlu juga sharing dulu. Iya, perlu waktu. Benar, karena even orang-orang di sekitaran Jakarta pun kayaknya pemahaman tentang uang digital pun masih yang nggak terlalu gimana ya pakem lah gitu, nggak sampai ke dasarnya gitu kan ya. Oke, ngomongin kelas Bitcoin lagi nih dan Bitcoin tentunya. Kan dari tadi kita ngomongin cryptocurrency lalu kelas Bitcoin. Pertanyaan aku tuh sebenarnya kenapa Bitcoin gitu? Selain kenapa kamu kenal, selain sejarah kamu kenal Bitcoin gitu. Kenapa sih akhirnya kayak nggak aku tuh maunya Bitcoin gitu? Ya, sebenarnya siklus ini kebanyakan siklus seluruh orang yang bisa dibilang Bitcoin maximalist. Jadi Bitcoin maximalist itu adalah orang-orang yang mungkin punya portofolio di atas 90% isinya Bitcoin semua. Jadi benar-benar percaya sama Bitcoin. Itu siklusnya adalah mereka biasanya mengenal Bitcoin, terus abis itu akhirnya tergoda untuk ya invest di altcoin yang lain-lain, tapi nggak paham fundamental, nggak mungkin juga nggak kuat yang namanya trading technical analysisnya. Terus akhirnya uang mereka habis. Ya, uang mereka habis karena di drive bukan karena conviction ya, bukan karena keyakinan, tapi di drive-nya oleh greed, jadi ketamakan ya kan, orang pengen dapat duit banyak gitu, atau mungkin di drive-nya karena takut, fear, jadi wah harganya turun terus akhirnya dijual. Jadi biasanya sih siklusnya orang-orang tuh seperti itu. Nah jadi tapi kalau misalkan dari sejarah saya sih, memang saya awalnya kan kenal Bitcoin. Saya juga invest di beberapa kripto yang lain. Cuman ya itu tadi, beberapa kripto ada yang di tahun 2017 banyak banget koin yang dia itu booming, terus sekarang udah nggak ada namanya gitu, udah hilang gitu kan. Jadi ya itu harus berhati-hati banget ya, yang kalau misalkan kayak denger ada koin baru gitu, terus akhirnya orang invest ke sana tanpa tahu fundamentalnya apa, siapa di baliknya gitu. Nah, tapi yang membuat saya jadi super excited sama Bitcoin, satu karena memang Bitcoin adalah cryptocurrency paling lama ya kan, dia kan yang pertama juga. Dan tapi yang menarik itu satu, dia tuh benar-benar pure decentralized. Jadi Bitcoin kan dia tidak ada, bahkan misalkan siapa yang pembuatnya kita juga nggak tahu gitu. Jadi Bitcoin ini
bisa ya bisa dibilang dia benar-benar pure decentralized, dan semua teknologi yang sekarang dibangun di atas layer Bitcoin uh, itu sebenarnya bisa bisa sorry, maksudku kayak gini, kalau yang teknologi-teknologi yang ditawarkan oleh altcoin itu bisa dibangun di atas dari dari si layernya Bitcoin gitu. Bitcoin. Jadi sebenarnya satu Bitcoin pun juga oke gitu. Dan yang menarik dari Bitcoin ini kan dia adalah cryptocurrency yang dia tuh lebih serupa dengan uang, dan dia tuh memang pengen jadi currency ya. Kalau misalkan misalkan kayak Ethereum, dia kan memang lebih buat decentralized platform. Jadi dia untuk bangun apps dan menggunakan blockchain-nya Ethereum, dan juga Ether itu sebagai tokennya dia gitu kan. Nah, jadi dari segi historisnya juga Bitcoin itu dari awal memang pengen memperbaiki sistem keuangan kita yang lemah gitu. Jadi apa yang Bitcoin punya itu sangat superior. Jadi itu yang buat saya semakin saya mempelajari tentang Bitcoin, semakin saya kayak wah ini hebat sekali ya, maksudnya dari Gitu. sistemnya ya, dari visinya, dan juga dia itu kayak anti fragile. Maksud saya semisal kita ambil contoh di Nigeria. Di Nigeria, negara Nigeria waktu itu sempat nge-ban Bitcoin kan. Tapi yang terjadi malah semakin banyak orang yang membeli Bitcoin. Atau kayak di Zimbabwe atau di Venezuela, yang mana negara-negara tersebut hiperinflasi. Jadi uang yang mereka punya itu ya misalkan mau beli satu satu telur aja itu mungkin 1 juta Zimbabwe dolar, ya kan, ya, mereka hiperinflasi. Dan dengan adanya Bitcoin tuh bisa jadi currency alternatif. Jadi orang-orang nggak perlu ibaratnya stuck dengan sistem Kesulitan. yang ada, ya kesulitan gitu kan. Atau kayak kita ambil contoh Myanmar, kayak kemarin di Myanmar ada kudeta militer, terus masyarakatnya nggak boleh ngambil uang gitu di mesin ATM, pokoknya semua rekening dibatasin cuma bisa ngambil 1,5 juta apa gitu, 1,5 juta rupiah. Kan kalau misalkan saya punya uang di bank nih, ya biarpun saya miliarder gitu kan, tapi kalau saya nggak bisa akses uang saya, ya itu kan sama aja Iya. nih ya. Benar-benar. Jadi Apa? jadi kayak cryptocurrency ini, terutama kayak Bitcoin, itu sangat menarik sih, karena dia membuka banyak opportunity ya buat orang-orang, terutama kalau misalkan kondisi negara tidak stabil gitu. Ya masih syukur, alhamdulillah kita di Indonesia masih stabil gitu kan, sistem politik, ekonominya. Tapi kita juga harus mempersiapkan emergensi, karena kita kan nggak pernah tahu. Orang-orang di Myanmar, orang-orang di Venezuela nggak ada yang tahu, karena Venezuela termasuk negara penghasil minyak tertinggi kan di Latin Amerika. Tiba-tiba dia hiperinflasi karena kebijakan yang salah. Jadi dia punya aset kayak cryptocurrency itu sangat membantu kita sih. Benar-benar. Ini kayaknya poin akan Bitcoin itu udah kuat banget gitu. Aku kira justru Bitcoin maksimalis itu benar-benar nggak punya koin-koin yang lain. Ternyata masih juga ya untuk mempelajari dan tetap invest di koin-koin lain, gitu ya. Oke. Tapi nih ngomongin soal Bitcoin lagi, sebenarnya tuh kalau misalnya di Pintu itu banyak juga sih yang nanyain soal Bitcoin, kayak bagus nggak sih Kak untuk investasi dan segala macam. Dan pertanyaanku adalah gimana sih cara baca yang tepat nih khususnya untuk Bitcoin fundamental dan teknikal tuh enaknya bacanya dari mana? Kalau untuk newcomers lah, new user dari cryptocurrency khususnya Bitcoin. Buat semua koin tuh biasanya mereka punya white paper. Jadi pertama-tama semua orang harus baca
white papernya. Jadi white paper itu kan kayak semacam proposal ya, visinya apa, ini kegunaannya dari teknologi ini apa. Nah, jadi Bitcoin kan dimulai dari sebenarnya ide dari Bitcoin itu di tahun 2008 dikeluarkan oleh seseorang atau ya siapapun itu bernama Satoshi Nakamoto. Dan di dalam Bitcoin white paper itu sebenarnya dijelaskan secara detail kayak kegunaannya untuk apa, gimana cara kerjanya. Dan memang agak teknikal, cuman kalau misalkan semakin dipelajarin itu semakin maksudnya lebih membuka kayak wawasan kita tentang teknologi ini gitu. Jadi pertama sih saran saya adalah baca yang namanya white paper itu gitu. Terus kalau untuk Bitcoin sih yang kedua, Bitcoin itu memang sebenarnya dia itu kayak store of value. Jadi dia itu sebuah komoditas atau collectible yang dia karena dia terbatas, jadi dia bisa menyimpan nilai harta kita untuk jangka waktu yang lama. Zaman kakek nenek kita kan yang opsi yang mereka punya adalah emas dan tanah ya kan. Tapi kita anak-anak millennials ini kan mungkin kalau mau beli tanah agak ya kalau punya uang banyak ya silahkan beli tanah. Tapi kalau misalkan uangnya masih belum cukup ya ada Bitcoin gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman barusan awal apa namanya investasi di Bitcoin atau cryptocurrency yang lain, itu lebih baik dollar cost averaging aja. Maksudnya cari koin mana, misalkan di Bitcoin nih, kalau memang misalkan pengen simpen nilai atau nabung dalam bentuk Bitcoin, ya udah nabung rutin aja. Nggak usah terlalu fokus kayak technical analysis, trading, dan sebagainya. Karena itu menurut saya yang terjadi, kebanyakan orang pengen kompleks daripada simple, ya kan? Nah, jadi mereka akhirnya wah pengen trading, tapi ya Bitcoin itu semua cryptocurrency, iya itu maksudnya bahkan orang yang mungkin sehari-hari jadi trader forex atau trader saham, Bitcoin ini another ball game gitu. Jadi harganya fluktuatif, naik turun kan, setiap menit dia naik turun, dan market Bitcoin buka 24 jam non-stop 365 hari, ya kan, nggak ada yang namanya downtime. Dan saya yakin teman-teman di Pintu juga ngerasain gimana, maksudnya kayak dapat pertanyaan 24 jam juga. Benar. Jadi kalau mau ibaratnya mau memprediksi harga di dalam Bitcoin itu yang ada hanyalah prediksi, tapi nggak akan bisa jadi kepastian bahwa oh harga itu akan naik atau harga itu akan turun gitu kan. Jadi yang pertama-tama ya udah dollar cost averaging aja, nabung gitu, dan treat this investment as a long term investment gitu. Jadi kalau bisa ya udah jangan dicair-cairkan sampai nanti mungkin 5 tahun lagi gitu kan. Jadi itu lebih, saya pernah sih kayak membandingkan kalau misalkan saya trading versus sama saya cuman simpen aja, itu keuntungannya lebih banyak simpen aja gitu, karena kan kadang kalau trading misalkan oh hari ini harganya naik gitu kan, jadi kita jual, tapi ternyata besoknya naik lagi, kan otomatis kita akan mendapatkan Bitcoin lebih sedikit daripada yang kita punya dulu gitu kan. Karena kita nggak bisa memprediksi market gitu ya. Jadi kalau ya ini balik lagi kan karena saya tadi kalau di kelas Bitcoin sih kita memang lebih fokus kayak mengajarkan orang-orang untuk investasi dan menjadikan Bitcoin ini adalah sebagai emergency fund gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya kan, orang punya aset gitu, kita punya aset, dan teman-teman juga harus tahu perbedaan antara beli Bitcoin dan punya Bitcoin gitu. Jadi kalau punya Bitcoin berarti kan harus tahu tentang sistem keamanannya Bitcoin, gimana nyimpennya biar aman dan sebagainya. Nah, itu juga yang
jadi salah satu edukasi yang harus dilakukan. Jadi sambil investasi juga sambil belajar gitu. Oke. Ini banyak banget informasi menariknya ya. Tapi aku punya pertanyaan lagi nih. Untuk kelas Bitcoin itu sebenarnya teman-teman gimana sih cara bisa join komunitasnya? Terus ini kan tadi dia bilang kalau base sekarang asalnya lagi di Bali. Apa hanya teman-teman yang di Bali yang bisa join atau kalau bisa kelas online? Nah, so far sih kelasnya, jadi kalau misalkan untuk Bitcoin Basic, kita setiap bulan ada kelasnya gitu. Yang paling deket tanggal 18 sampai 19 Mei itu ada kelasnya. Jadi nanti diajarin fundamental Bitcoin, terus juga itu tadi gimana caranya beli, sedikit teknik analisis juga kayak kita ajarin kalau misalkan beli di exchange itu apa aja sih indikator-indikator yang perlu dilihat gitu kan, dan juga gimana caranya mengamankan dan menyimpan Bitcoin secara aman. Itu biasanya kita setiap bulan pasti ada kelas itu. Jadi kalau teman-teman pengen join bisa ke kelasbitcoin.com/kelas, itu nanti ada jadwalnya di sana. Nah kalau teman-teman di Bali kita juga ngadain meet up gitu. Jadi setiap Seru banget. bulan, ya setiap bulan. Kemarin juga yang pertama kan sama Pintu juga ya, sempet sama Mbak Kiri gitu kita ngadain di Bali juga. Nah itu di situ kita biasanya bahas macam-macam sih, mungkin kayak updatean selama sebulan terakhir ini apa aja yang terjadi di dalam dunia Bitcoin. Jadi nanti modelnya kayak free flow diskusi aja. Tapi selain itu sih kita juga ada Telegram dan juga Clubhouse itu tadi. Jadi kalau Clubhouse bisa lebih live. Jadi kalau teman-teman pengen ngobrol bisa ngobrol di sana. Dan kalau yang Telegram ya maksudnya kalau ada link-link menarik gitu. Telegram ya. Iya. Tapi ya untuk saat ini memang kita kalau meet up masih fokusnya di Bali dulu ya, karena apa namanya masih ya kebanyakan orang juga di Bali gitu. Tapi tapi semoga nanti bisa juga kita ngadain di chapter-chapter yang lain juga gitu. Seru banget, nggak sabar nih kalau ada kelasnya di Jakarta, undang-undang aku biar aku informasi tentang Bitcoin dan cryptocurrency-nya ya. Oke nih, ada lagi nih pasti pertanyaan yang sering banget ditanyain sama orang yang baru terjun di cryptocurrency. Pertanyaan tuh adalah, aku tuh tau dari mana sih aku bisa investasi? Gimana sih caranya Kak buat investasi? Berapa ya yang harus aku spend buat investasi? Itu kira-kira gimana sih? Pertama kali pun kamu ngerasain kayaknya aku harus investasi di sini dan sekian gitu. Aku sih selalu bilang kayak kalau mau investasi itu hanya investasi berapapun yang menurut kalian kalau hilang nggak masalah gitu. Jadi kayak misalkan kayak misalkan setiap hari ini beli apa Starbucks gitu kan. Starbucks mungkin sama makanannya 100.000 lah, ya kan? Nggak makan sekali aja, nggak makan sekali Starbucks 100.000, kalau hilang ya juga nggak apa-apa kan. Jadi antara cuman hilang di perut atau jadi aset, jadi milih mana? Jadi investasi mau milih mana gitu. Jadi pasti yang pertama yang aku selalu tanyain kalian, kan tiap orang juga levelnya beda-beda. Ada yang mungkin 1 juta nggak masalah, ada yang merasa 100.000 itu yang paling batas paling ininya ya, paling atasnya. Nah kalau udah kayak gitu, nanti yang kedua adalah menabung. Nah jadi cara menabungnya sebenarnya cara menabung secara umum ya, karena ini juga sih yang menurut saya agak kurang buat anak-anak millennials untuk menabung. Karena banyak orang itu selalu kan ya udah pokoknya konsumerisme ya, jadi kayak beli ini itu gitu. Jajan gitu kan, jajan boba gitu. Jajan boba. Tapi jadi kalau misalkan yang namanya menabung itu sebenarnya teknis. Banyak orang-orang kaya mereka itu punya cara menabung. Jadi menabungnya itu adalah
50% dari semua uang yang mereka punya itu adalah untuk living expense. Terus 50% yang lain itu dibagi jadi 5. Jadi 10% itu untuk emergency fund. Nah, ini adalah apa namanya? Emergency. Entah terserah sih, emergency fund ini mungkin mau bentuk asuransi atau mau bentuk seperti apa terserah. Terus 10% kedua itu untuk tabungan gitu. Nah, jadi masukin aja 10% ini dalam bentuk Bitcoin, ya kan? Iya. Terus 10% yang ketiga itu untuk duit edukasi. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin pengen ikutan kelas Bitcoin atau pengen ikutan course-course yang lain gitu kan. Jadi ada memang punya setiap bulan tuh ada budget buat itu gitu. Terus 10% yang keempat ini buat seneng-seneng. Jadi itu adalah uang yang kita kumpulin yang memang harus kita spend untuk seneng-seneng. Itu di luar dari 50% uang uang apa itu namanya, uang yang untuk kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari itu kayak sewa sewa rumah, terus habis itu makan dan sebagainya. Nah, terus 10% yang terakhir itu untuk charity. Jadi mungkin mau buat zakat, mau buat ya apalah gitu, adain project charity, atau mungkin ada temen, biasanya mungkin ada temen yang suka ngutang gitu kan. Jadi cuman bisa ngasih 10% aja. Jangan kasih duit semuanya gitu. Gimana kalau Iya. ngutangnya bayar pakai cryptocurrency? Jadi Wah, itu lebih oke itu. pakai Bitcoin ya. Pakai Bitcoin ya. Ya, jadi paling itu sih. Jadi kalau setelah punya uang yang mereka bisa nyamannya di mana, terus kalau udah nanti mereka mulai nabung, nabungnya 10% dari uang yang mereka punya gitu. Kalau misalkan gajinya 5 juta nih, berarti kan 10% cuma 500.000 ya kan. Ya 500.000 nabung lah, taruh di dalam Bitcoin gitu. Entah mau di DCA setiap mau nabung rutin misalnya tiap minggu 100.000, 100.000, 100.000, ya nanti lama-lama jadi bukit gitu kan. Bisa, teman-teman juga bisa ngecek kan di pintu kan ada Iya, itu kalkulatornya. Kalau misalkan benar nabung Pak. sekian dapat berapa gitu kan. Yes, betul. Jadi anak milenial harus nabung. Benar tuh teman-teman. Yang paling penting tuh sebenarnya nabung. Jadi nggak usah Mm-mm. terlalu kepikiran, aduh aku untung gak ya, nabung aja. Di aplikasi Pintu udah ada kalkulatornya. Langsung bisa Iya, tahu dan kita ke depannya gimana. Yang penting rutin ya. penting rutin betul. Oke, dari tadi tuh aku terus yang nanya. Sekarang aku kasih kesempatan buat temen Pintu nanya nih. Ini ada yang nanya. Ini menarik banget. Dia nanya, Kak, apa sih kesalahan anak muda dalam investasi kripto? Hmm. Kalau ya itu tadi sih kayak kesalahannya adalah sebenarnya dua. Satu itu intinya dua-duanya di drive oleh fear. Jadi yang fear pertama adalah FOMO, fear of missing out. Wah, Ya, itu banyak doge banget doge ya. doge doge naik Iya, gitu kan. Terus beli-beli. jadi beli-beli padahal nggak tahu, misalnya kayak dan ini juga seringnya kan kayak gitu, orang mulai dengar soal kripto pas dia mulai naik gitu kan. Dan biasanya ya kripto itu selalu ada siklusnya, karena kalau dia udah naik banget pasti orang-orang gatel pengen jualan, dijual itu asetnya ya kan, biar dapet cuan, biar dapet profit. Nah jadi kalau udah beli di atas, terus pas pas banget belinya pas di puncaknya, terus tiba-tiba orang-orang pada jual kan harganya turun. Nah itu nanti kesalahan kedua, yaitu kalau di dalam kripto itu adalah FUD, fear, Oke. uncertainty, and doubt gitu kan. Jadi pertamanya FOMO, terus yang kedua FUD. Jadi kayak aduh shit, harganya turun ya, padahal nanti naik lagi gitu kan. Terus Benar jual. nggak gitu ya? Iya kan, jadi kayak ketakutan gitu kan jadinya. Jadi ya intinya sih kalau mau investasi apapun ya maksudnya uh, harus maksudnya jangan didasarkan oleh rasa takut gitu. Jangan rasa takut ketinggalan tren atau takut takut kan nanti profitnya hilang gitu kan. Kalau udah kayak gitu ya biasanya kita akan mengambil keputusan yang salah gitu sih. Betul, 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 betul.
Nah, teman-teman Pintu, kalau misalnya mau ngelakuin investasi, memang tuh kita harus riset dulu ya. Jadi nggak ke bawah-bawah nih FOMO dari teman-teman yang lain, atau ketika ada koin yang lagi happening banget, terus kita buru-buru mau beli. Semua tuh harus dianalisa sebelum ngelakuin investasi gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan lain. Oke. Mana nih? Nah, wah ini nanyainnya koin yang lain ya. Oke, kita ganti aja. Kenapa ini ada nggak sih kemungkinan kripto itu naik dan turun? Nah, dari yang dia jelasin di awal, kalau kripto itu pasti akan ada masanya naik dan turun ya. Iya, betul Gitu. banget. Jadi Terutama kalau ya gimana? Oh, enggak, aku tadi mau terutama bilang gimana? kalau kalau di Bitcoin itu biasanya sekarang kan karena Bitcoin tuh udah 1 triliun market cap-nya ya. Jadi bisa dibilang dia cukup stabil dan lebih bisa diprediksi nih harga-harganya. Maksudnya kayak uh, siklus harganya tuh bisa diprediksi. Jadi ada yang namanya halving. Halving itu ada tuh nanti bisa teman-teman bisa ngecek juga di akademi di Pintu. Jadi apa itu Bitcoin halving kalau pengen tahu lebih detail. Yes. Tapi tapi pada intinya sih halving itu adalah momen di mana Bitcoin itu kan dia nggak dikeluarkan secara gebrek 21 juta, tapi dikeluarkannya kan secara perlahan-lahan. Jadi setiap 10 menit sekali dia tuh nanti akan dikeluarkan oleh sistem. Nah, tapi setiap kurang lebih 3,5 tahun atau 4 tahun sekali, Bitcoin itu nanti akan dikeluarkan lebih sedikit gitu. Jadi separuh lebih sedikit daripada 4 tahun sebelumnya. Jadi kayak sekarang kan kita di halving ketiga. Jadi Bitcoin itu dikeluarkan 6,25 Bitcoin setiap 10 menit. Nah, kalau dulu sebelum tahun 2020 itu 12,5 gitu, 12,5 Bitcoin. Nah, karena Bitcoin ini makin lama makin sedikit, biasanya nanti itu akan ada kayak pasar itu akan menyesuaikan karena permintaan Bitcoin itu biasanya sama atau semakin tinggi, makanya harga-harga Bitcoin itu nantinya akan jadi nambah naik juga gitu karena permintaannya semakin banyak. Nah, itu nanti teman-teman kalau pengen belajar lebih jauh tentang halving bisa ngecek di Pintu Akademi lah. Nanti ada di situ penjelasannya. Tapi banget nih pertanyaan, Kak, gimana nih aku mau masuk sama kelasnya gitu. Gimana sih cara masuk kelas Bitcoin? Coba di reminder lagi deh, Kak. Di reminder lagi ya. Jadi nanti bisa teman-teman bisa ke kelasbitcoin.com/kelas. Jadi bisa daftar di situ atau follow aja Instagramnya kelas Bitcoin @kelasbitcoin. Nanti di sana bisa ada infonya. Pas kalau udah waktunya dibuka pendaftaran untuk yang Mei, nanti bisa daftar di sana. Gitu. Betul banget. Jadi buat teman-teman yang mau join ke komunitas kelas Bitcoin nih, mau cari informasi tentang Bitcoin, itu bisa langsung cek Instagramnya @kelasbitcoin, langsung follow aja nih. Terus bisa juga akses ke websitenya ya, kelasbitcoin.com. Iya, kelasbitcoin.com. Ya. Oke, kalau gitu. Hari ini udah banyak banget informasi-informasi menarik nih yang kita dapat dari Dea. Dan udah banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama teman-teman udah terjawab. Semoga kejawab ya rasa penasaran dari teman-teman Pintu. Dan kalau gitu makasih banyak Dea atas sharing hari ini. Semoga Sama-sama. ya semoga kelas Bitcoin ini semakin besar nih, makin banyak yang join juga. Jadi makin tahu arahnya untuk investasi kemana nih khususnya untuk para milenial. Iya. Oke, kalau gitu kasih pesan terakhir dong buat millennials nih kira-kira apa untuk jadi pribadi atau apa kalau mau investasi baiknya kayak gimana ke depannya? Pesan terakhir. Pesan terakhir. Pesan terakhir. Ya, untuk saat ini. Untuk saat ini. Tenang, Pesannya kita ketemu lagi sama dia, tenang. pasti nanti. Pesannya adalah kalau
investasi jangan lupa belajar juga gitu ya. Saya jangan hanya investasi karena tren, tapi benar-benar tahu apa yang kalian investasikan. Karena gimana-gimana itu kan tetap juga uang yang kalian taruh gitu kan. Jadi uang itu kan sebenarnya representasi dari waktu dan tenaga kita. Jadi kalian tuh mau naruh waktu dan tenaga kalian di mana. Nah, makanya slogannya kelas Bitcoin kan belajar sambil investasi gitu. Jadi kita investasi terus juga sambil pelajarin juga tuh. Gitu. Iya, kalau gitu. Oke, dari kelas Bitcoin, terima kasih banyak atas waktunya hari ini ya. Semoga next Iya. time kita ngobrol dan live bareng lagi. Oke, Oke. Makasih Afra ya. terima Sampai kasih. jumpa teman-teman itu ya. Terima kasih. Buat teman-teman Pintu yang tadi ketinggalan, ini IG Live-nya akan aku save di IGTV. Jadi kalau misalnya mau cari tahu informasi soal kripto, tentang Bitcoin, atau kelas Bitcoin, langsung tonton aja di IGTV ya. Kalau gitu, aku dan dia pamit. Dadah. Bye bye. Bye.